Perkenalkan, nama saya Haranto Bulu, NIM 1734030020, kelas A reguler sore, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan membuat video parodi tentang perencanaan kota melawan kemiskinan. Di sini saya akan membahas tentang rencana dan pembangunan kota di dunia selatan. Perencanaan kota dilaksanakan di Eropa dan Amerika Utara selama abad ke-19 dan tujuan membawa ketertiban dan koherensi kota-kota yang mengalami seluruh revolusi industri, migrasi dari daerah pedesaan ke pemukiman perkotaan. Tanpa masuk juga banyak detail penting untuk digarisbawahi bahwa perencanaan kota pada dasarnya dipahami sebagai instrumen teknis dan sebagai metodologi spesial untuk mengatur ruang tanpa terlalu memperhatikan masa sosial. Pendekatan dan pendampingan ini spesialisasi kompetensi dipindahkan ke perkembangan dan muncul negara sepanjang abad ke-20. Tidak menyadari bahwa masalah negara lain dan besaran lain yang dihadapi oleh kota-kota di selatan. Atas dasar anggapan tersebut bermaksud mengkaji perencanaan kota seperti yang dipraktikkan hari ini di negara-negara selatan. Dari perspektif ganda, bagaimana ajaran konseptual dan metodologis dapat dipertanyakan ketika diterapkan pada konteks masyarakat yang berbeda dari yang awalnya dimaksudkan. Bagaimana menemukan kembali perencanaan kota sehingga instrumentasi ini benar-benar berguna bagi kota-kota selatan dalam perjuangan mereka melawan kemiskinan dan segregasi sambil mendorong pembangunan yang lebih baik, yang berkelanjutan dan inklusif. Refleksi ini sangat penting dalam konteks perkotaan, tetapi sangat mendesak untuk ditangani dalam skala kecil dan mahkota berukuran kecil yang kekurangan sumber daya manusia dan keuangan. Dalam institusi manusia, kota merupakan cerminan sejarah umat manusia yang deskripsi, analisis, dan pemalahan secara bertahap telah disesuaikan dan mengetahui didukung oleh berbagai disiplin ilmu, kemajuan teknologi dan humanistik. Visi yang menyertai morfologi kota, penggunaan lahan dan beragam bentuk sosial interaksi spesial yang terjadi di dalamnya. Namun ketika datang ke kota di negara berkembang atau perkembangan, terutama kota kecil dan menengah, pemikiran kita membutuhkan perombakan segera. Dalam general ini adalah daerah dalam tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi, namun mereka otoritas perkotaan paling menderita karena kurangnya sumber daya keuangan dan manusia untuk mendahului mengatasi masalah ini. Masyarakat ini juga menghadapi hambatan besar manusia dan material, pencemaran sumber daya alam, informasi, malaysiasi kegiatan ekonomi, dan disfungsi dalam proses pengambilan keputusan dan permintaan di tingkat lokal dan regional. Urbanisasi inilah yang di dekade mendatang akan menempatkan kota-kota ini di bawah tekanan yang meningkat, terutama mengingat dan bahwa 95% dari pertumbuhan perkotaan di masa depan terutama akan berdampak pada negara-negara berkembang dan negara-negara yang maju. Apa yang dimaksud dengan pembangunan perkotaan khususnya maksudnya dalam konteks itu dan bagaimana menerjemahkan dalam alat dan informasi yang memungkinkan para profesional untuk mengembangkan dan menerapkan inovatif, eksklusif secara sosial, dan perencanaan yang produktif secara ekonomi yang menghormati dan bertanggung jawab dalam hal sumber daya alam,
dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pernyataan adalah apakah perencanaan tata ruang dan sosial yang disesuaikan dengan ini konteks dan dapat memecahkan masalah mereka benar-benar. Jika ini masalah, bukanlah kita bijaksana untuk menantang model yang menjadi dasar perencanaan klasik dan menggantikan langkah-langkah logika yang mempromosikan koherensi antara teori dan konsep dan publik. Dalam praktik pribadi, memunculkan berdasarkan premis ini, buku merupakan refleksi konseptual dan perjalanan pribadi melalui proyek dan kegiatan ilmiah yang profesional. Di 4 kontenda ini juga merupakan perdebatan tentang perencanaan kota dan argumen untuk mendefinisikan ulang keduanya metode dan konteks untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan sosial yang identifikasi dari bahasa Latin, kota Amerika, Afrika, dan Asia selama studi sosiologi dalam ilmu politik. Saat di tahun 1970, seorang ahli geografi, mudafi, dan profesor antropologi sering berbicara tentang persamaan dan perbedaan untuk mengesahkan kita bahwa realitas tidak pernah hitam atau putih, negatif atau positif, semua atau tidak sama sekali, melainkan selalu bermusyawarah, terkadang ambigu dan sering konfliktual. Sebagai profesional muda di sektor pelayanan publik dan kemudian sebagai mahasiswa PhD di Meksiko, saya belajar bahwa dunia tidak hanya terdiri dari kehalusan seperti itu, tapi juga selalu beluk-beluk, kontradiksi, perjuangan konflik, kesalahpahaman, dan bahkan kejutan yang menyenangkan bagi mereka yang tahu bagaimana mendengarkan dan membuka mata. Saat ini mayoritas penduduk dunia, sekitar 54%, tinggal di daerah perkotaan. Meskipun global trend ini tetap sangat bervariasi tergantung pada negara dan benua. Tampaknya di Eropa dan Amerika, keduanya Utara Amerika dan Amerika Latin, populasi perkotaan telah mencapai sekitar 80% dibandingkan kurang dari 50% di Asia dan Afrika. Namun dua wilayah terakhir inilah 90% dari proses transformasi perkotaan dunia akan berlangsung di pemilik dampak terbesar di ruang hidup, kegiatan ekonomi, budaya, gaya hidup, dan mobilitas. Sementara perbedaan yang cukup besar ada di antara negara-negara. Hal yang sama dapat dikatakan tentang kota, meskipun sebagian besar penelitian berfokus pada aglomerasi perkotaan. Lebih dari 1 juta dan kota berlebih dari 10 juta. Fakta bahwa hampir 50% dan penduduk perkotaan tinggal di kota-kota kurang dari 500 penduduk telah agak diabaikan. Tak terbatas jumlah kota-kota kecil dan menengah ini sangat menarik dalam hal peran yang mereka mainkan sebagai kota perantara yang melayani kebutuhan mereka di daerah pembulatan, menyediakan layanan publik dan swasta dan fasilitas yang menguntungkan baik penduduk pedesaan maupun perkotaan. Namun penelitian di kota-kota ini menunjukkan bahwa mereka berada di kerugian dibandingkan dengan kota-kota besar dalam hal kemiskinan, keuangan yang tidak mencukupi, sumber daya, dan pekerjaan terampil. Dengan mempertimbangkan dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial dari keberkelanjutan mampu berkembang secara mandiri, kami mampu membedakan kota-kota selatan dan paruh 30 tahun kami dalam kerangka masalah multifaket ini. Kami berpendapat bahwa perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakstabilan adalah benang merah dan tantangan terbesar untuk menciptakan kota eksklusif yang berkelanjutan. Untuk memulai masalah lingkungan harus dianalisa. Kehidupan perkotaan menghasilkan limbah
dan pencemaran sumber daya alam. Yang terakhir, terdampak negatif terhadap kesehatan individu ketika sumber kontaminasi dan efek tidak dipantau di banyak kota selatan, di mana perumahan darurat dengan sub kondisi dan sanitasi standar berlaku. Pemantauan tersebut masih dalam tahap baru lahir. Dengan demikian, banyak orang miskin yang terkena risiko lingkungan yang jauh melampaui yang ada di lingkungan lain. Di negara selatan dan utara, kota adalah penggerak ekonomi sebagai rumah bagi separuh dari populasi dunia. Mereka menyumbang 80% dari PDB global dalam muncul dan negara berkembang. Dinamis ekonomi ini berpasangan dengan proporsi yang tinggi pekerja informal. Sumber utama tidak aman perkotaan jauh dari ruang transisi antara ekonomi pedesaan dan perkotaan. Ekonomi informal merupakan bagian utama dari globalisasi, mode produksi, dan pemasaran yang berjalan dengan sektor industri modern. Kota selatan tidak akan lengkap tanpa analisisnya dimensi sosial. Kota-kota tumbuh dengan gelombang populasi migrasi pedesaan. Penduduk baru ini menyumbang sekitar 40% dari pertumbuhan perkotaan di negara berkembang. Mencoba bagi individu, meskipun mereka kepentingan grafis dan peran strategis dan dibandingkan dengan investasi yang dilakukan di kota. Menurut Birkam et al., jumlah penduduk kecil dan menengah kota-kota berkurang proyeksikan meningkat sebesar 30% antara 2015 dan 2030, yang berarti 460 juta, sekiranya lebih banyak orang di kota-kota ini. Sedangkan kota-kota besar dan kota-kota besar diproyeksikan tumbuh sebesar 26% atau 203 juta orang. Memberitahu kita bahwa pada tahun 2010 sementara ada 81 kota dengan lebih dari 500 penduduk di Afrika. Ini membangun kontinuum antara desa dan penduduk pedesaan, namun risiko mereka populasi yang dihadapi lebih besar daripada yang dihadapi oleh penduduk aglomerasi yang lebih besar. Sebagai layanan masyarakat, baik itu air, sanitasi, pasokan listrik, atau limbah, pengobatan terkurang efisien dan umumnya kurang umum. Komitmen baru untuk kota-kota menengah dan peran strategis mereka dalam pelayanan sebagai penghubung antara dunia pedesaan dan perkotaan mulai membuahkan hasil pada terbaru.